Ribuan peserta I Am Presiden dari seluruh Indonesia telah mengikuti audisi di 12 kota besar Indonesia yang diadakan di berbagai kampus negeri maupun swasta. Mereka putra-putri terbaik bangsa, mewakili masing-masing daerahnya untuk digali kemampuannya menjadi seorang pemimpin negara di masa depan, yakni seorang Presiden Indonesia di tahun 2030. Dan tak hanya itu, sebagai juara I Am Presiden Season 2012-2013, pemenang akan mendapatkan uang tunai senilai 1,7 miliar rupiah. Dan yang tak kalah penting adalah berhak menyandang predikat sebagai juara I Am Presiden. Pemirsa, dari Studio Karnos malam ini, di AM Presiden Indonesia Bisa. Dan inilah host AM Presiden malam ini, Rudy dan Rara. Selamat malam pemirsa, selamat malam juga untuk penonton yang ada di studio. Oke banget ya. Luar biasa. Iya. Selamat malam pemirsa, kita berjumpa kembali dalam acara yang sangat spesial yaitu I Am Presiden Indonesia Bisa. Ya, hari ini adalah episode yang sangat istimewa dari I Am Presiden karena kita akan memanggil kembali 4 peserta yang sebelumnya telah tereliminasi dan kali ini mereka akan mendapatkan ataupun sudah mendapatkan green card. Green card, artinya mereka tadinya sudah tidak berada di level ini, tapi karena masih banyak pendukungnya, mereka diundang kembali untuk hadir dan ini kompetisinya akan semakin kompetitif tentunya. Dan mereka dipilih secara polling online. Ya. Selain para pesertanya yang juga istimewa untuk episode kali ini, kita juga kedatangan tamu-tamu yang sangat istimewa yang ada di studio. Ada para pelajar dari SMK Pelayaran Jadayat Jakarta. Luar biasa. Ya, pemirsa, untuk tayangan kita kali ini, di acara kita akan ada beberapa juri yang akan menilai para peserta. Siapa aja, Rara? Yang utama adalah ada Ketua Juri Dr. Muhammad Asmi, DBA from American International University, major in University Los Angeles, USA, MBA major in Management from States of California University, BBA in Management from Asian Institute of Management Philippines, Harvard J.F. Kennedy Business School of Government. Luar biasa. Seorang dokter. Dan yang kedua, kita punya politisi muda, Betul. Luar biasa. Dia ketua di DPP Hanura, Betul. Yudi Krisnandi. Dan juri kita yang ketiga telah hadir Profesor Komarudin Hidayat. Tepuk tangan. Beliau adalah rektor dari UN Syarif Hidayatullah. Seorang rektor ya, dan beliau juga sebetulnya menjadi pencerahan juga kalau kita lagi mencari pencerahan soal kebangsaan, kita datangnya ke Profesor Komarudin Hidayat. Bukan pencerahan tentang yang lain tapi Bukan ya. dengan yang lain. Oke, kita akan menanyakan komentar kepada juri baru kita nih, wajah baru di jajaran juri ada Bapak Yudi Krisnandi. Ini kita mau menanyakan bagaimana menurut Anda komentar dari program I'm Presiden ini? Terima kasih. Ini acara yang luar biasa hebat. Saya sering menyaksikan tayangan acara ini setiap malam Minggu dan malam Senin. Acara I Am Presiden tidak hanya menginspirasi anak-anak muda Indonesia untuk turut terlibat memikirkan persoalan bangsa ke depan, tetapi juga memberikan gagasan-gagasan segar bagi para pemimpin bangsa kita untuk berbuat yang terbaik bagi Indonesia yang di masa yang akan datang. Selamat untuk I Am Presiden. Ya, menarik sekali ya kalau menyimak pernyataan dari Pak Yudi Krisnandi tadi. Artinya program-program seperti ini menurut Pak Yudi harus diteruskan ya, harus ada terus untuk memberikan gagasan menjadi inspirasi bagi generasi muda tentunya. Tentu sekali ya, Lara dan Rudy. Inilah inspirasi kita untuk melihat partisipasi anak-anak muda supaya lebih serius mengambil perkiraan peran mereka sebagai warga untuk memikirkan satu komitmen
untuk mencari kemajuan kepada bangsa dan negaranya. Baik. Ya, Rudi, ada komentar yang menarik juga tadi dari Pak Yudi yang mengatakan merupakan penonton setia dari program I Am Presiden ini. Tepuk tangan yang meriah untuk I Am Presiden. Ya, baik, selanjutnya Rara, Ya. kita tidak perlu menunda terlalu lama Betul. untuk memanggil peserta kita, para kandidat. Ya, Di antara mereka, ini kelompok pertama ya. itu kubu pertama. Kubu pertama akan kita panggilkan Muhammad Saiful. Maman Sarbana. Saparudin Mudrikan. Saparudin Santa. Dan Ibu Yenyen. Inilah calon-calon presiden kita. Ya, di Nampaknya masa sudah sangat siap mendatang, ya. dan ini untuk kubu pertama ya, Rudi ya. Betul sekali. Ya, Bu Yani ini jadi yang paling cantik nampaknya, presiden paling cantik untuk kubu pertama. Sama Mbak Rara. Masih kalah ya. Ya, sama presenternya ya. Paling Oke. cantik dan 4 presiden-presiden yang tampan-tampan tentunya. Betul. Ini bagaimana nih kesiapannya untuk episode kali ini? Insya Allah siap. Insya Allah siap ya. Semangat dong, suaranya siap atau tidak? Siap. Siap. Dan semangat itu memang harus diperlukan ya, artinya untuk memberikan keyakinan kepada juri dan Ya. juga para pendukung. Kalau tidak semangat nanti mereka akan sulit untuk memberikan dukungannya. Terutama untuk rakyat nanti Indonesia ya di tahun Betul 2030 seperti itu. Kalau Oke. pengen terpilih menjadi presiden harus semangat tentunya. Oke, ya pemirsa dan juga penonton di studio dan juga Rudi, mungkin kita tadi sudah menyinggung di awal bahwa untuk kali ini peserta merupakan kubu ataupun dibagi dua menjadi Ya. kubu campuran yang terdiri dari peserta yang memang sudah masuk 5 besar dan 4 peserta yang kemudian sudah dieliminasi tapi Mendapatkan kemudian green card, ya. mendapatkan green card. Baik, Ya. selanjutnya. Peserta pertama adalah Bapak Muhammad Saiful, tapi sebelumnya Pak Saiful kita simak dulu cuplikan penampilan Anda. Nama saya Muhammad Saiful dari Pati, Jawa Tengah. Saya mengakui bahwa 5 besar yang tersisa adalah 5 besar yang terbaik. Tetapi kesempatan lewat callback yang diberikan kepada saya tentu akan saya manfaatkan sebaik-baiknya untuk fight, untuk berkompetisi total, dan siapa pada akhirnya yang pantas masuk ke 3 besar dan pantas menjadi pemenang, biarlah waktu yang akan membuktikan. Ya, setelah tadi kita menyimak cuplikan dari penampilan Bapak Saiful, kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak Saiful untuk menyampaikan visi dan juga misinya dan dengan keterbatasan waktu, dan waktu akan dimulai dari sekarang. Saudara sekalian yang saya hormati, kalau banyak pakar ekonomi meramalkan kita akan menjadi negara besar di masa depan, sekarang tidak lagi waktunya anak muda ikut meramalkan itu. Sekarang adalah waktunya anak muda melakukan tindakan nyata, melakukan tindakan-tindakan yang jelas dengan membuat gagasan real untuk membawa Indonesia bersama saya menjadi kuasa ekonomi dunia. Seorang pemimpin harus punya skala prioritas dari sekian banyak kebijakan yang akan dilakukan, dan salah satu yang akan menjadi prioritas saya adalah membangun 3 pelabuhan besar berkelas dunia di 3 lokasi strategis yang sekaligus akan diintegrasikan dengan kawasan-kawasan yang menjadi tren dunia. Tetapi persoalan kita adalah bagaimana kita memanfaatkan tren itu dengan ikut menjadi pelaku, bukan hanya penonton saja, bukan hanya menjadi konsumen saja. Berikutnya adalah melakukan sentralisasi industri yang tersebar. Hampir 60% industri kita ada di Jawa, dengan membangun kawasan-kawasan industri baru di semua daerah.
yang tentu harus tersinergi, terintegrasi dengan pelabuhan. Tujuannya adalah untuk memudahkan pola transportasi agar kos produksi menjadi mudah, barang datang dengan kos yang mudah, sehingga investor akan tertarik dengan itu. Berikutnya yang tidak kalah penting adalah regulasi. Untuk menjalankan itu semua akan kita bangun regulasi yang transparan, yang akuntabel, yang jelas pertanggungjawabannya, supaya investor tidak ragu untuk datang dan bersama-sama membangun Indonesia. Terima kasih. Baik. Luar biasa ya Rara ya. Ada 9 langkah tadi kalau saya tidak salah bagaimana untuk menjadi kuasa ekonomi di dunia. Baik. Dari kandidat lain ada yang ingin memberikan sanggahan? Terima kasih Bapak Muhammad Saiful. Barangkali yang belum tersampaikan di sini yaitu strategi kebijakan apa untuk mencapai Indonesia sebagai kuasa ekonomi 5 dunia. Betul. Strategi nyata salah satunya adalah Pak, mengawali gagasan besar itu dengan membangun pelabuhan Pak. Pelabuhan ini kalau rumah kita ibaratkan pintunya, pintu gerbang, kegiatan ekonomi akan sulit berjalan. Investor akan sulit datang ke Indonesia. Kalau ada investasi Indonesia, mendatangkan produksinya pun susah. Selama ini, pelabuhan-pelabuhan kita ini hanya diisi oleh kapal-kapal feeder saja. Kapal-kapal besar kita akan ambil dari Singapura, dari Malaysia. Itu pertama yang harus kita selesaikan. Karena pelabuhan itu merupakan pintu gerbang perekonomian. Dan itu yang akan menjadi skala prioritas kita dengan sistem yang baik. Tidak perlu kita gunakan APBN, akan kita gunakan sistem build, operate, transfer. Mereka yang bangun, mereka yang kelola, kita sediakan dana, kita sediakan lahan dengan perjanjian yang saling menguntungkan sehingga pada waktunya itu akan menjadi milik kita. Itu yang dilakukan China, itu yang dilakukan UAE, dan itu menjadi tren dunia. Investor suka itu, dan itu yang akan kita lakukan. Begitu Pak Sabar. Luar biasa. Ada infrastruktur yang dibangun, ada regulasi yang jelas, dan ada kebijakan yang win-win solution antara pemerintah dan para investor. Luar biasa. Memang strateginya harus konkret ya untuk Harus membangun konkret. Indonesia seperti itu. Tapi bagaimana nih? Apa yang ada dalam pikiran Dewan Juri? Kita langsung tanya ya. Kita mungkin tanyakan pada Profesor Komarudin Hidayat terlebih Baik. dahulu. Silakan Prof. Komar. Terima kasih. Saya melihat satu visi yang real, yang konkret, bisa saja diperdebatkan. Tapi ini satu menyentuh satu tren global, yaitu adanya kemitraan modal asing dengan nasional. Dan kedua, yaitu pembangunan pelabuhan. Artinya apa? Ini pemberdayaan regional dan ini strategis sekali. Jadi saya melihat satu visi yang cukup bagus. Semoga ini akan terwujud betul bagi masa depan Indonesia. Dengan visi yang konkret tentunya Indonesia bisa ya Prof ya? Harus bisa, Harus pasti bisa. Tepuk tangan sekali lagi. Ya, itu tadi komentar dari Profesor Komarudin Hidayat, bentuknya seperti dukungan ya, Dukungan, kemudian ya. agar mengkonkretkan atau mewujudkan strategi yang sudah disampaikan oleh Pak Syaiful. Karena visi dan misinya nampaknya memang sangat konkret dan bisa tentunya untuk diwujudkan. Iya. Nah, ini selain Pak Saiful, bagaimana dengan kandidat Ini lainnya? masih ada 4 lain Masih ya, ada 4 Presiden lainnya? masa depan Indonesia. Kita akan dengarkan sekarang atau di segmen berikutnya saja, Rudi? Lebih baik di segmen Di berikutnya. segmen Pak. berikutnya. Ya pemirsa, jangan lupa untuk terus mendukung Presiden pilihan Anda dengan kunjungi website kami di www.changeforhopedrasmi.com dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di AM Presiden Indonesia Bisa. Kembali lagi dalam acara I'm I'm Presiden Presiden Indonesia Bisa. Bisa. Ya, kalau tadi kita sudah mendengarkan visi dan misi yang sudah disampaikan oleh Pak Saiful. Betul, Nah, kandidat pertama kita. Kandidat pertama, dan sekarang kita akan mendengarkan visi dan misi dari Baban Sarbana. Namun sebelum ke pidatonya, kita simak cuplikan berikut ini. Ya.
saya Baban Sarbana, saya dari Bogor, peserta IM Presiden yang mendapat fasilitas callback. Ini saatnya untuk menyampaikan gagasan tentang Indomatra, Indonesia yang maju, sejahtera, dan bahagia. Kami untuk menyusun sebuah gagasan tentang Indonesia 2030, tapi dengan kesempatan ini, right or wrong, salah atau benar, diterima atau tidak, yang jelas kami dilatih untuk berani menyampaikan gagasan, berani menyampaikan mimpi, dan berani kalau perlu berdebat dengan orang-orang yang memang punya argumen yang juga kuat. Kita akan langsung mempersilahkan Pak Baban untuk menyampaikan master plan atau visi misi Indonesia. Silakan, dan waktu akan dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia dengan segala potensinya bisa menjadi nomor 1 di dunia. Saya memiliki visi sebagai Presiden Republik Indonesia untuk menjadikan Indonesia menuju negara yang maju, sejahtera, dan bahagia, yang saya singkat sebagai Indomatra. Indomatra ini salah satu strategi untuk mewujudkannya adalah saya singkat dengan transformasi, ekspansi, dan akselerasi. Akselerasi perlu kita lakukan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di mata dunia melalui industrialisasi berbasis sumber daya alam, sehingga Indonesia not for sale, tidak untuk dijual kepada negara manapun. Kemudian kita juga akan membangun Beranda Connection, Mega Hub Project seperti Presiden Saiful mengatakan juga sama, akan saya bangun Tanjung Priuk sebagai Mega Hub Project yang bisa menjadi pintu masuk negara-negara untuk masuk ke Indonesia. Kemudian untuk ekspansi, yang kedua, kesejahteraan. Prinsip saya adalah bagaimana caranya supaya Indonesia bisa menaklukkan dunia, bukan sebagai imperialis, tapi sebagai negara yang bisa menguasai dunia, menaklukkan dunia melalui produk-produknya yang berkualitas. Saudara-saudara sekalian, yang ketiga adalah transformasi. Kebahagiaan itu bicara tentang hati nurani, bukan berarti Dr. Yudi Krisnandi dari Hanura, tetapi saya yakin Pancasila adalah fitrah dan hati nurani bangsa Indonesia. Ketika kita jauh dari hati nurani, ketika kita jauh dari fitrah kita, maka kita tidak akan menjadi bangsa yang bahagia. Satu konsep saya dengan dunia pendidikan dan kesejahteraan adalah membentuk yang namanya university. Universitas harus menjadi bagian dari pembangunan kota perdagangan di sekitarnya, sehingga akan banyak kota perdagangan di seluruh Indonesia yang berbasis kepada universitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Baban. Luar biasa ya. Jagalah hati, karena hati kita adalah Pancasila. Luar biasa. Dan di slide tadi ada yang menarik, Indonesia not for sale. Not for sale, tidak dijual, apalagi diobral ya. Kita dengarkan nih, 4 kandidat presiden yang lain akan memberi sanggahan. Langsung saja Ibu tercantik untuk kubu pertama, Bu Yanyan, silakan. Terima kasih Mbak Rara dan juga Mas Rudi. Langsung saja buat Pak Baban, Presiden Baban, Anda berbicara mengenai persaingan. Apa strategi Anda untuk bisa mengatasi persaingan tersebut pada tahun 2015 yang mungkin mengenai IAC, ya Pak Baban ya, sementara upah buruh kita selalu menginginkan adanya peningkatan. Bukankah itu akan berpengaruh pada hasil akhir harga yang akan ditawarkan? Apakah itu akan bersaing? Bagaimana cara Anda, langkah strategis Anda untuk bisa mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Presiden. Mengenai cara meningkatkan daya saing, utamanya dari bagaimana kinerja. Dan kinerja itu biasanya kita harus bisa menghasilkan pekerja-pekerja Indonesia yang pekerja keras, sehingga parameter ada kinerja. 2013 ada demo buruh, dia menginginkan adanya hidup layak, tapi kalau kita lihat item hidup layaknya itu sebetulnya belum layak dijadikan sebagai standar hidup layak. Jadi kalau mereka menuntut gaji yang besar harus diimbangi dengan kinerja yang luar biasa. Jadi kita harus bisa meyakinkan, terutama adik-adik yang sekarang di SMK misalnya, harus punya daya jelajah yang tinggi. Jangan bermain di Tanjung Priuk saja, jangan bermain di Jawa saja, tapi sesekali pergi ke Singapura, sesekali pergi ke Malaysia, supaya bisa menjadi penduduk dunia. Karena 2015 itu kita bersaing bukan lagi dengan dari Rempoa sampai ke
Koja ya, tapi juga bersaing dengan orang-orang dari Manila, orang-orang dari Singapura dan sebagainya. Terima kasih. Ini memang yang dipertanyakan adalah hal aktual ya, Rudy ya. Daya saing. Bagaimana Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara tetangganya di 2015 nanti ada masyarakat Ekonomi ASEAN tentunya. Ya, dan bagaimana dengan pernyataan dari pendapat dari Dewan Juri? Mungkin kita minta Pak Yudi Krisnandi untuk memberikan pendapat. Terima kasih Mas Rudi. Yang disampaikan oleh Saudara Baban tadi gagasan yang sangat luar biasa, ya, inspiratif, dan akan lebih baik lagi apabila langsung menyentuh kepada persoalan-persoalan industri masyarakat pada umumnya yang kita hadapi. Tidak hanya gagasan-gagasan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat secara ekonomi melalui pembangunan industri dan juga melalui pembangunan mega proyek yang akan membuka investasi yang begitu besar, tetapi yang lebih penting bagaimana mengembangkan sumber daya manusia Indonesia yang memiliki wawasan entrepreneur dan dimulai dari basis-basis ekonomi yang terkecil. Apabila gagasan-gagasan itu dimasukkan dan dieksploitasi lebih dalam lagi, akan menjadi sebuah pemikiran-pemikiran ekonomi kerakyatan masa depan yang sangat luar biasa dari Saudara Baban. Sekian, terima kasih. Baik. Ada tidak sempat saya jelaskan semua, tapi salah satu kunci utama saya ingin membangun di Indonesia International Social Entrepreneur Association. Jadi kewirausahaan sosial, mengatasi masalah sosial melalui wirausaha harus menjadi bagian dari dunia pendidikan. Baik. Itu kuncinya. Terima kasih. Ya. Oke, itu tadi Pak Baban yang mengusung Indonesia Maju, Sejahtera dan Indomatra. juga Indomatra dan Bahagia seperti itu. Apa kemudian akan diusung oleh presiden yang ketiga kita atau kandidat yang ketiga ya, Bapak Mudrikan. Namun sebelum kita mendengar apa kemudian planning tentang Indonesia di masa depan, kita simak cuplikan berikut ini. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Semoga saja kabar Anda baik, insya Allah, dan Anda juga dalam kondisi yang sehat. Begitupun saya, peserta Presiden dari Makassar, Mudrikan Hidayat Nachong. Saya berharap di acara ini bisa memberikan yang terbaik, menjadi pemimpin masa depan Indonesia. Jika tidak menjadi pemimpin, setidaknya saya bisa memperlihatkan potensi saya, seperti apa ide-ide saya untuk Indonesia ke depan. Ketika bukan saya menjadi pemimpin, saya tidak bisa menjadi matahari di sini, maka saya akan menjadi lilin yang menyalakan lilin-lilin lain sehingga efeknya sama dengan matahari. Harapan saya adalah ingin menjadi pemenang. Ketika tidak menjadi pemenang di sini, maka akan sangat kecewalah saya, bukan hanya saya, tapi orang-orang di sekitar saya. Jadi saya berada di sini, it's not about me, but it's all about people around me. Ini tentang orang-orang juga yang ada di sekitar saya yang insya Allah ketika menjadi pemenang ini bisa saya bahagiakan. Ya, kita akan langsung berikan kesempatan kepada Bapak Mudrikan untuk memaparkan visi dan juga misinya. Waktu dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyatku Indonesia, tahun 2030 merupakan era globalisasi. Globalisasi menghimpun kita dengan berbagai efeknya. Dan tentu saja sebagai bangsa kita harus menjadi pemenang. Bagaikan tsunami, maka energi ini harus kita gunakan sebagai pemimpin di atas menuju ke pulau kemenangan. Indonesia dengan berbagai potensi dan tantangannya di era globalisasi, tentu saja kita harus memperhatikan dan ada sebuah solusi sebagai win-win solution yang saya jadikan master plan dengan visi Indonesia Matahari yang merupakan singkatan dari Indonesia yang maju, tangguh, harmonis, dan inovatif. Indonesia yang maju, masyarakat Indonesia yang maju, berkarakter Indonesia, dan Indonesia yang tangguh. Kita tangguh dari berbagai bidang, pertahanan keamanan, energi, dan juga pangan. Dan Indonesia yang harmonis, kebijakan yang harmonis antara Pancasila dan kebijakan internasional, serta Indonesia yang inovatif. Seluruh stakeholder berkembang sesuai dengan potensinya melalui karakteristik 5 karakteristik strategis, yaitu peningkatan kualitas pertumbuhan pendapatan,
keseimbangan pencapaian dan mengakomodir kekuatan ekonomi Pancasila dan kekuatan pasar, penguatan inovasi, kreativitas, pemberdayaan secara penuh potensi manusia Indonesia, memiliki nilai berdasarkan aturan hukum sesuai standar moral yang tinggi, dan melalui 6 langkah strategis, peranan pemerintah, swasta, dan sektor negara di mana memiliki peranannya masing-masing, mendorong inovasi dan mengadopsi sistem terbuka. Dan yang ketiga, Indonesia tumbuh secara go green, promosi kesetaraan serta kesempatan perlindungan yang sama kepada semua bangsa dan juga kepada semua masyarakat, membangun sistem fiskal yang kuat, mengembangkan hubungan saling menguntungkan bagi seluruh dunia dengan berbagai kebijakan di bidang ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur energi. Satu Indonesia, satu masa depan Indonesia. Terima kasih Pak Mudrikan. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Mudrikan. Ya, itu menarik sekali ya kalau kita melihat tadi ada Indonesia Matahari, maju, tangguh, harmonis, dan inovatif, dan ada 6 langkah yang akan dilakukan. Pak Baban tadi yang duluan. Kita Pak Baban dulu. Terima kasih Pak Nacong, Pak Ikan. Saya ingin bertanya bagaimana sisi inovasi ya. Bagaimana Pak Ikan strateginya untuk mewujudkan ketahanan pangan. Karena krisis kalau di 98 kan hanya mempengaruhi industri yang relatif besar, tetapi ketika menimpa krisis yang berikutnya justru pedagang-pedagang kecil malah terkena imbas karena kebijakan pemerintah yang kalau harga kurang stabil malah impor misalnya. Inovasi seperti apa yang ingin Bapak Presiden lakukan untuk membangun ketahanan pangan seperti itu? Silakan. Baik, terima kasih banyak Presiden Baban. Inovasi ataupun strategi yang dilakukan adalah kita tidak hanya tergantung pada satu komoditi, tapi berbagai komoditi yang ada. Kita membiasakan masyarakat tidak hanya mengkonsumsi beras, tapi berbagai macam sumber-sumber makanan yang bisa kita produksi. Ketika beras menjadi persoalan, maka ini tidak akan menjadi persoalan utama lagi karena kita sudah memiliki sumber daya yang lain yang bisa dialihkan. Begitupun juga ketika terjadi perbedaan di musim ini bisa ditutupi oleh komoditas yang lain. Dan pemerintah harus memiliki insentif kepada petani dan kepada industri yang bergerak di bidang industri pangan tersebut. Misalnya, kebiasaan atau membudayakan makan tepung, karena makan tepung bisa diolah dengan berbagai industri yang lain, dengan berbagai macam bentuk makanan yang lain. Seperti itu Pak Baban. Oke, baik. Terima kasih Pak Mudrikan. Oke, kita akan langsung memberikan kesempatan mungkin kepada Dr. Asmi untuk memberikan komentar ya atas visi misi yang disampaikan oleh Pak Mudrikan. Terima kasih Lara dan Rudi. Bapak Presiden Mudrikan, saya lihat konkretnya visi Anda sangat konkret dan sangat inspiratif sekali. Cuma saya ingin bertanya kepada Anda, apakah spesifik strategi yang Anda kira daripada hasil mimpi besar Anda itu yang boleh menarik kepada minat investasi asing untuk berinvestasi di Indonesia? Silakan. Terima kasih banyak Dr. Asmi. Yang pertama, strategi yang ada penguatan di dalam negeri dulu. Setelah ada penguatan di dalam negeri bersama dengan pihak luar itu memungkinkan, maka ada skema yang mungkin bisa kita lakukan, yaitu sharing, build, operate, transfer. Kita menyediakan lahan, kita menyediakan infrastrukturnya, dan mereka yang mendanai, dan dengan sharing seperti ini maka akan terjadi kerjasama yang saling menguntungkan dan insentif yang diberikan kepada investor asing, di mana kebijakan-kebijakan yang ada adalah saling menguntungkan terutama untuk bangsa Indonesia dan juga pihak-pihak yang melakukan investasi. Tentu mereka tidak akan berinvestasi ketika tidak memiliki berbagai macam bentuk keuntungan seperti itu Pak Dr. Asmi. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Mudrikan sekali lagi. Ya, di kubu pertama ini masih ada Bapak Saparudin dan Bu Yendian yang belum memaparkan apa visi dan misi yang mereka miliki untuk Indonesia ya. Tapi kita akan tahan dulu, kita ikuti di segmen berikutnya. Ya, pemirsa, kirim terus dukungan Anda melalui website kami di www.changeforhope.drasmi.com dan jangan pindah channel Anda, tetaplah bersama kami. I'm Presiden Indonesia Bisa. Dalam acara I Am Presiden Indonesia Bisa. Bagaimana di penonton di studio tampaknya? Bagaimana masih bersemangat?
Oke, para penonton di studio sudah bersemangat. Seperti itu kita lihat bagaimana kandidat presiden juga masih bersemangat, masih siap menyampaikan visi dan juga misinya, terutama untuk dua terakhir nih di kubu pertama. Masih ya, Pak Saparudin dan Bu Yanyan? Siap. Oke, untuk setelah tadi kita kemudian mendengarkan visi dan juga misi untuk Indonesia 2030 dari 3 presiden, ada Bapak Syaiful, Pak Baban, dan juga Pak Mudrikan. Ini kita menyisakan 2 lagi untuk kubu pertama, dan kita akan memulai ataupun memberikan kesempatan kepada Bapak Saparudin untuk menyampaikan visi dan juga misinya. Namun sebelum Pak Saparudin menyampaikan visi dan juga misinya, kita simak cuplikan berikut ini. Saya Saparudin, finalis I Am Presiden, 5 besar, kontestan dari Makassar. Tentu perjalanan kali ini akan jauh lebih serius dan tentu lebih berat karena kompetisi ini adalah kompetisi terakhir bagi kami khusus di acara I Am Presiden ini. Bicara soal strategi, ada banyak persiapan yang telah saya lakukan secara pribadi sebelum berangkat ke sini. Tentunya secara teknis itu misalnya dengan membaca banyak buku dan berdiskusi dengan lebih banyak orang mengenai hal-hal apa yang bisa kami kembangkan untuk visi Indonesia 2030. Saya yakin teman-teman yang lain pun seperti itu. Pak Saparudin, kita akan langsung memberikan kesempatan untuk menyampaikan visi dan juga misinya, dan waktu akan kita mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara rakyat Indonesia, 17 Agustus tahun 1945, 2 anak muda Indonesia berdiri di sebuah panggung sederhana dan menyatakan Indonesia merdeka. Beliau adalah Bapak Soekarno dan Hatta. Hari ini di panggung ini saya hadir di sini untuk menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa tahun 2030 Indonesia akan menjadi negara yang maju dan sejahtera. Visi saya adalah membawa Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat, inovatif, dan sejahtera. Misinya adalah yaitu menjadikan Indonesia sebagai pusat perdagangan dunia sekaligus menjadi ibu kota dunia. Ini ibarat 2 sisi mata uang yang tidak terpisah. Pusat perdagangan dunia adalah suprastrukturnya dan ibu kota dunia adalah infrastrukturnya. Bagaimana mewujudkan itu? Indonesia harus menjadi tujuan utama investasi dunia dan kita perlu mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing global. Saudara-saudara sekalian, untuk mewujudkan itu kita butuh arah pembangunan, yaitu ada 5 arah pembangunan yang akan saya kemukakan di sini. Yang pertama yaitu pemerataan pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, percepatan pembangunan, pembangunan karakter sumber daya manusia yang bermartabat, dan akses dan dukungan pada usaha mikro. Saudara-saudara sekalian, strategi kebijakan ekonomi itu hanya bisa terjadi ketika kita menetapkan visi pembangunan jangka panjang. Yang kedua adalah menentukan lokasi zona ekonomi dan pengembangan bisnis berskala internasional, dan ada jaminan insentif bagi para investor. Seterusnya mempersiapkan sumber daya warga untuk menghadapi itu. Saudara-saudara sekalian, berikutnya ada gambar-gambar mengenai contoh-contoh Indonesia sebagai pusat perdagangan dunia. Proses konektivitas itu harus dijalankan. Terima kasih. Pak Saparudin, terima kasih. Langsung saja ke 4 kandidat lainnya, mungkin silakan yang ingin menyangga. Mudrikan, silakan. Ya, terima kasih, menarik visi misi Anda. Anda tadi menyebutkan bahwa Indonesia sebagai pusat perdagangan dunia, dan ada poin yang saya lihat bahwa ini menyiapkan SDM Indonesia, terutama liberalisasi ekonomi. Di tahun 2030 diprediksi bahwa tren ini akan terjadi. Bagaimana langkah strategis Anda kemudian menyiapkan, terutama di dalam negeri, ini perdagangan dan kekuatan-kekuatan ekonomi yang ada di dalam dunia. Liberalisasi dan globalisasi bisa menjadi peluang, bisa juga menjadi malapetaka. Ini yang saya tanyakan kepada Anda. Saudara Presiden Mudrikan, kalau kita merujuk pada proses perkembangan dunia yang menuju ke arah globalisasi, mau tidak mau Indonesia harus membuka diri.
ekonomi kita perlu diliberalisasi, tetapi di saat yang bersamaan rakyat Indonesia harus dipersiapkan sumber daya manusianya untuk menghadapi itu. Oleh karena itu strategi saya yaitu kita perlu menyiapkan sumber daya manusia dengan membuka universitas-universitas yang terkoneksi dengan universitas-universitas terbaik di dunia, dan kita akan bawa itu masuk ke negara kita. Dan itu akan memberikan jaminan pendidikan yang gratis bagi warga negara Indonesia. Ini mungkin masih banyak pertanyaan ya dari kandidat-kandidat presiden yang lain, tapi kita cukupkan sampai di situ dulu karena kita akan langsung memberikan pertanyaan ataupun memberikan kesempatan bagi para juri untuk memberikan komentar, penilaian ataupun bahkan pertanyaan lanjutan seperti itu, Rudi ya. Kayaknya Prof. Komar yang sudah siap untuk memberikan pernyataan. Silakan. Dalam satu reformasi pergeseran order, kita mendapatkan warisan masa lalu sebagai kekuatan, tapi juga warisan masa lalu itu seringkali menjadi penghambat. Nah, kalau kita mengamati apa yang berkembang hari ini, problem-problem apa yang Anda rasakan yang menjadi agenda yang harus diselesaikan agar tidak mengganjal visi misi Anda ke depan itu. Problem apa yang serius hari ini sehingga itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Baik. Silakan. Silakan. Bapak Profesor Komarudin Hidayat, saya kira masalah yang paling serius di bangsa kita kalau kita flashback ke belakang di tahun ini, tahun 2013, yaitu tidak adanya ketegasan hukum. Tidak ada penegakan hukum yang jujur dan tegas. Ada orang dihukum dituntut 20 tahun, tetapi hanya dihukum 5 tahun, 7 tahun, dan itu tidak memberikan efek jerah. Itu satu. Yang kedua adalah persoalan ketidakadilan. Ada kesenjangan yang sangat besar antara masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan, dan ada orang yang di saat bersamaan memiliki penghasilan 1 miliar per hari, tetapi di saat yang bersamaan di belahan bumi lain Indonesia berpenghasilan 10.000 per hari. Nah, ini menjadi masalah yang sangat besar di tahun-tahun mendatang. Tetapi saya berikan jaminan bahwa di tahun 2030 tidak akan ada lagi yang seperti itu. Saya akan berikan jaminan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak muda Indonesia harus diberi peluang untuk memasuki dunia wirausaha. Dan itu harus kita wujudkan. Dan pemimpin-pemimpin sebelum ini, pemimpin-pemimpin sebelum 2030 harus berjuang untuk sampai ke arah itu. Mempersiapkan Indonesia sebelum 2030. Masalah keadilan ya, masalah keadilan yang menjadi prioritas. Oke, baik. Terima kasih, kita berikan sambutan yang meriah kembali untuk Bapak Saparudin. Ya, itu tadi pemaparan dari Saparudin Santa, Pak Saparudin Santa, yang intinya menurut beliau yang menjadi prioritas masalah adalah masalah keadilan. Kalau kita bicara hukum juga kita bicara soal keadilan nantinya. Baik. Baik, selanjutnya ini last but not least ya, Rudi ya. Ada siapa? Yang terakhir di kelompok ini ada Ibu Yen Yen, namun sebelum kita simak pidatonya, kita simak yang satu ini dulu. Saya adalah Silviana Afriani, saya perwakilan dari Kota Bandung, dan sampai dengan saat ini saya masih berada di 10 besar. Sempat kemarin mungkin saya tidak masuk sampai dengan 5 besar, tapi ini kesempatan yang luar biasa saya bisa bergabung kembali karena adanya callback. Mengenai siapa yang akan menjadi pemenang, kita nggak tahu, karena 10 besar di sini semuanya memiliki potensi, semuanya memiliki keahlian. Tidak hanya intelektualitas saja, tetapi mereka memungkinkan untuk menjadi pemenang dengan segala apa yang dimiliki. Jadi pengen tahu siapa pemenangnya? Kita lihat aja, terus ikuti I Am President. Ya, tentunya pemirsa juga sudah penasaran apa saja yang menjadi visi, misi, dan master plan dari Ibu Yen Yen. Kita simak pemaparan dari Ibu Yen Yen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau banyak pejabat ataupun pemimpin yang memberikan janji, sebagaimana para presiden laki-laki yang ada di hadapan saya ini, mereka hanya bisa mengobrol janji. Yang mana janji yang diberikan setinggi langit namun pencapaian hanya semata kaki saja.
Saya sebagai presiden perempuan satu-satunya di sini memiliki visi yang tentunya visioner dan juga realistis melihat kepada permasalahan Indonesia saat ini. Visi saya adalah menjadikan Indonesia New Atlantis, yang artinya Indonesia akan menjadi negara yang berdaulat, sejahtera, dan juga mandiri. Saya memiliki beberapa program kerja berdasarkan permasalahan yang ada yang berkutat pada kemiskinan, korupsi, dan tentunya kemacetan. Kemacetan itu adalah hal yang krusial karena itu akan mengganggu produktivitas kinerja sumber daya manusia dalam memberikan kontribusi kepada bangsa dan juga negara. Oleh karenanya, saya memiliki program kerja yang saya bagi ke dalam 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahap pembenahan. Di mana dalam tahap pembenahan saya akan melakukan lanjutan dalam hal kebijakan strategi pemberantasan korupsi. Dan program yang saya buat adalah program PPK, yaitu program pemiskinan koruptor. Yang kemudian berikutnya saya akan menanggulangi kemiskinan yang dikarenakan kualitas pendidikan yang rendah. Oleh karenanya saya akan memberikan pendidikan gratis sampai dengan tingkat SMA selain dari dana APBN, yaitu saya membuat suatu lembaga tempat penampungan dana-dana CSR dari perusahaan. Dan kemudian yang terakhir, ini adalah starting point bagi negara Indonesia, di mana mewujudkan program kemandirian sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Memberikan stabilitas nasional yang aman, sehingga para investor dapat tenang berinvestasi di Indonesia. Oleh karenanya marilah kita bersatu untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi visi misi bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ini dari kandidat yang lain ada yang ingin memberikan sanggahan, silakan Pak Saiful. Yang saya cintai, kalau Ibu nanti mau mencalonkan presiden, tidak perlu kampanye, pasti saya coblos. Pasti dicoblos. Salah satu yang jadi prioritas Ibu adalah pemberantasan korupsi. Korupsi itu terjadi salah satu penyebab utamanya karena lemahnya transparansi birokrasi dan kontrol birokrasi. Karena 2 hal itulah yang akan menjadi ruang gerak korupsi, koruptor. Apa yang akan Ibu lakukan untuk itu? Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Presiden Saiful yang saya cintai sebagaimana saya mencintai rakyat Indonesia. Begini Pak, apa yang Bapak katakan mengenai birokrasi, sebagaimana yang sudah tadi saya katakan, bahwa program pemiskinan koruptor itu langsung mengarah kepada mentalitas sumber daya manusia tersebut. Karena apa? Karena hukum di Indonesia lemah. Orang yang melakukan korupsi tidak merasa jera. Oleh karenanya saya langsung menuju kepada langkah saya, strategi saya, menggunakan program itu adalah agar mengarah kepada sanksi moral daripada pelaku koruptor tersebut. Dan saya rasa itu sudah sangat jelas, Bapak. Jadi begini, silakan. Yang disampaikan oleh calon presiden, Saudari Yen Yen itu sangat baik sekali ya. Dan merupakan sebuah pembangunan mentalitas dan karakter nasional bangsa. Termasuk juga di dalamnya menyampaikan pentingnya penegakan hukum dengan memberikan efek jera bagi para koruptor. Itu walaupun gagasan ini sudah disampaikan oleh banyak tokoh dan banyak pihak, namun perlu terus didengungkan. Karena masalah penegakan hukum, masalah korupsi merupakan persoalan terbesar bangsa saat ini yang memerlukan dukungan semua pihak, termasuk semua kita yang hadir di sini. Bagi saya, selain hal-hal yang disampaikan oleh Saudari Yen Yen ini yang sangat menarik, dalam hal membangun integritas, mentalitas, dalam konteks national character building, akan lebih baik lagi dan lebih sempurna lagi, karena Saudari Yen Yen ini mewakili kaum perempuan, kalau mencoba menyoroti bagaimana pembangunan perempuan Indonesia, menyoroti bagaimana peran ibu, peran anak, peran keluarga di dalam memberikan kontribusinya bagi perbaikan integritas nilai-nilai kebangsaan kita semua. Terima kasih, selamat untuk Anda.
Ya, terima kasih Bapak atas komentarnya. Apabila kita berbicara mengenai bagaimana perempuan dan anak bisa memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara ini, tentu sebagaimana tadi saya katakan, saya ingin sekali bisa membangun program industri kreatif atau kita membuat desa mandiri yang mana bisa memberikan keterampilan kepada ibu ataupun anak sehingga bisa berkreativitas dan juga membantu pada kemajuan ekonomi lokal. Begitu Bapak, terima kasih. Pemberdayaan intinya ya. Pemberdayaan, Baik. Baik, luar biasa Ibu Yenyen. Saya jadi ingat sebetulnya Rara, dari pernyataan Bu Yenyen ini, kalau kita mencoba mengutip, ada seniman India, Rabindranath Tagore itu dalam salah satu bait puisinya pernah mengatakan bahwa jangan hilangkan halangan atau masalah dari kehidupannya, tapi berikan dia keberanian untuk menghadapi masalah. Luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan. Ya, Bu Yenyen tadi menjadi penutup, tapi bukan penutup untuk episode kali Masih ini. ada segmen berikut. Ini penutup untuk kubu campuran pertama. Ya. Sudah ada Pak Syaiful tadi, Pak Babang, Pak Mudrikan, Pak Saparudin, Dan dan juga tentunya kita masih ingin Bu Yenyen. mendengarkan Iya. pidato dari kubu berikutnya. Campuran yang kedua. Apa yang Ya. kemudian akan diusung oleh para kandidat presiden di kubu kedua ya, Ya, Rudi ya? kita akan simak di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah terus dukung presiden pilihan Anda dengan mengunjungi website kami di www.chanceforhope.drasmi.com dan jangan kemana-mana, I am Presiden, Indonesia bisa! I am the president. I am the president. Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam I am Presiden, Indonesia bisa! Ya, jika di segmen sebelumnya, Rudi, kita telah mendengarkan paparan ataupun pandangan dari para kandidat presiden dari kubu pertama, bagaimana kemudian mereka akan membawa Indonesia ke arah yang jauh lebih baik di tahun 2030 nanti. Nah, mulai dari segmen ini, kita akan mendengarkan pandangan dan juga paparan dari kubu yang kedua. Bukan Kubu berikut. kedua. Iya. Langsung saja kita panggilkan. Betul, silakan Rudi. Yandi Cho. Dan Runtu Newe. Charlie Anavinta. Agung Giantoro. Gimana Yandi, Hurt, Charlie dan juga Agung siap ya? Untuk menyampaikan pidato, visi, misi dan master plan-nya bagaimana untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik. Dan kita langsung mulai pidato ya. Silakan. Untuk pemaparan yang pertama kita serahkan pada siapa, Rudi? Mungkin kita ke Yandi. Oke. Tapi sebelum Pak Yandi memulai pandangannya, mungkin kita akan kembali simak cuplikan, tapi mengenai profil dari Pak Yandi sendiri. Baik. Kita simak yang berikut ini. Saya Yandi, finalis AM Presiden dari Pontianak. Kali ini kembali untuk grand final menuju juara 1, 2, dan 3. Kita akan berhadapan dengan 5 kandidat yang luar biasa. Dan tentu saya menyiapkan strategi dengan doa yang khusyuk, menjaga kondisi fisik yang fit, dan menjaga kecerdasan otak yang mantap. Itu adalah strategi yang mau saya terapkan nanti. Lebih khusus, tunggu tayangan kita nanti. Ya, itu tadi yang di-show dan tentunya kita semua sudah sangat penasaran untuk mendengarkan apa saja visi, misi, dan master plan yang akan disampaikan oleh Yandi Cho. Kita mulai dari sekarang. Selamat malam dan salam sejahtera rakyat Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Pemimpin Dubai, Sheikh Rashid Al Maktoum, membutuhkan waktu 24 tahun untuk bisa menjadikan Uni Emirat Arab menjadi surga di Timur Tengah. Tahun ini saya jadi presiden hanya membutuhkan waktu 10 tahun untuk membawa Indonesia menjadi miniatur surga dunia.
Miniatur surga dunia tentu akan saya buka dengan membuka pintu surga melalui pembangunan pelabuhan berskala internasional dengan kapasitas dan fasilitas memadai di kawasan Pamanukan. Tentu kita akan melakukan satu transformasi di bidang hukum dan lainnya untuk mendukung menarik investor masuk ke Indonesia. Salah satunya adalah tentu kita harus mentransformasi sektor perpajakan. Nanti kita akan menerapkan sistem layanan service atau service oriented. Dan ini tentu sebuah tawaran yang sangat menarik kepada investor, baik lokal maupun internasional. Dengan demikian kawasan Pamanukan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Dan di sana akan kita stimulus perkembangannya menjadi kawasan real estate baru, kemudian sarana pendidikan baru, sarana kesehatan baru, dan di sanalah akan tumbuh sebagai miniatur surga Indonesia yang baru. Untuk ke depan tidak ada lagi rakyat Indonesia fakir miskin, anak-anak terlantar yang tidak mendapatkan kesejahteraan dan perhatian dari negara lagi, dan itulah miniatur surga yang ingin kita capai di Indonesia. Terima kasih, selamat malam. Luar biasa ya. Sebetulnya masih punya waktu juga. Sekitar 10 detik ya, tapi rupanya Pak Yandi sudah merasa sudah cukup dengan itu. Oke. Luar biasa, surga dari dunia ada di Indonesia. Dan tantangannya luar biasa ya, 10 tahun sudah bisa membuat itu. Optimistis sekali ya Pak Yandi optimis, ini. sangat-sangat optimis. Oke, apakah kemudian para kandidat lain juga merasa optimis atau bagaimana? Pak Agung, silakan. Saya kira saya tidak setuju ya mengenai kategori surga dunia untuk konseptualisasi sebuah bangsa. Surga dunia buat saya di Indonesia ini hanya dimiliki oleh satu orang. Siapa itu? Eyang Subur. Oke Pak Agung, langsung Bapak ada jangan pertanyaan. kayak gitu, mentang-mentang mukanya mirip Eyang Subur, jangan kayak gitu Pak. Karena apa? Eyang Subur sudah menikmati surga dunia, punya 9 istri. Sehingga kalau berbicara mengenai konseptualisasi ketatanegaraan dan ketata pemerintahan, terminologi surga dunia menjadi terlalu utopis. Apa parameternya? Gross domestic product berapakah? Pendapatan per kapita berapakah? Human Development Index berapakah? Tidak jelas. Pak Agung, intinya? Terukur, harus terukur. Harus terukur, harus Baik. konkret. Itu yang menjadi pertanyaan dari Pak Agung ya. Silakan Ya, Pak baik, terima kasih. Saya setuju dengan Pak Agung. Hanya saya ingin mengingatkan kepada rakyat Indonesia bahwa ketika kita melihat sebuah gagasan, mari kita besarkan pikiran kita, besarkan wawasan kita, lihatlah surga dari aspek yang positif. Kalau kita melihat surga dari aspek negatif, arahnya akan ke Eyang Subur seperti yang disampaikan oleh Pak Agung. Tentu Indonesia akan kita bawa menjadi satu negara surga. Surga investasi, surga perdagangan, surga pendidikan, surga kesehatan. Semua ada. Dan rakyat Indonesia menikmati kehidupan surgawi di dunia tanpa harus menunggu mati. Ini yang ingin kita wujudkan karena Indonesia sangat kaya untuk kita wujudkan menjadi surga. Kalau Dubai yang isinya pasir bisa menjadi miniatur surga di Timur Tengah, kenapa Indonesia yang hijau dan basah tidak bisa menjadi surga? Terima kasih. Luar biasa. Itu tadi Pak Yandi dengan konsepnya Indonesia sebagai surganya dunia, yang kemudian Pak Agung sendiri merasa tidak setuju. Bagaimana kemudian parameter surganya? Nah ini bagaimana kemudian dengan Dewan Juri? Apakah kemudian setuju ataupun tidak setuju dengan Atau konsep punya yang diusung pendapat? oleh Pak Yandi ya? Mungkin kita ke Dr. Asmi terlebih dahulu. Silakan Dr. Asmi. Ya, pertama saya jempolkan pada program visi Pak Yandi. Karena saya lihat di situ ada satu gagasan mimpi besar yang beliau mimpikan untuk bangsa Indonesia. Karena ini menjaminkan satu direksi untuk menentukan hala tuju pimpinan negara dan jaminan peluang kesejahteraan untuk bangsa Indonesia. Ya, dan selanjutnya Rara. Kita akan mendengarkan pemaparan dan juga visi misi dari Bapak Hart. Tapi seperti biasa sebelum Bapak Hart menyampaikan visi dan juga misinya, kita simak tayangan yang berikut ini. Saya Hart Luntuene dari perwakilan Kota Manado dalam finalis saya presiden. Strategi saya untuk bisa memenangkan khususnya untuk grand final nanti, ada beberapa strategi akan saya gunakan. Itu saya ingin polling saya paling tinggi, untuk semua nilai saya bisa diharapkan untuk
yang tertinggi, mempertajam kesiapan saya, kesiapan fisik, hati maupun kesiapan materi. Selain pooling konten, saya juga siapkan diri untuk nantinya tampil di hadapan juri dan audiens. Sehingga dalam penampilan saya sudah kurang lebih hampir 6 bulan saya training untuk public speaking, untuk bisa tampil. Dan juga saya bisa meyakinkan para juri lewat tanya jawab nanti. Ya, kepada Bapak Hart kami persilahkan, waktu dimulai dari sekarang. Selamat malam rakyatku yang terkasih. Terima kasih yang pertama kepada Tuhan dan terima kasih yang kedua kepada Anda semua yang sudah memberikan ekspektasi lewat pooling tertinggi Anda kepada saya sampai saat ini. Dari ekspektasi Anda atau harapan Anda yang begitu besar, maka saya akan membuat perubahan-perubahan. Change for Hope berdasarkan harapan-harapan Anda lewat visi, misi, strategi, kebijakan program saya. Untuk itu kita ingin memberikan harapan juga bagi dunia. Ketika harapan-harapan Anda itu sudah saya rubah, dalam perubahan saya wujudkan harapan Anda, kita mendapatkan kemajuan, kita mendapatkan kesejahteraan, nah kita bisa memberikan harapan-harapan kepada dunia. Kita ciptakan terus keharmonisan, adat budaya kita jaga, demokrasi Pancasila kita jaga, itu membuat daya tarik dunia, itu yang pertama. Yang kedua, adanya keamanan. Adanya kearifan lokal dari Siskamling, kewaspadaan nasional, dan alat utama sistem pertahanan kita yang terus sebagai presiden saya terus jaga dan tingkatkan. Ketika harmonis, ketika aman, maka kita akan mapan. Karena segala fasilitas, infrastruktur, ada SMK pelayaran saya akan buat kalau Cina sebagai pelabuhan seaport terbesar di dunia, 95 juta. EUA, 20 Food Equivalent Unit, nya mereka 95 juta per tahun, saya akan buat Indonesia 100 juta per tahun. Sehingga kita menjadi pusat dari segala pelabuhan dunia dan kita terbesar. Saya akan buat 5 pemusatan ekonomi, 5 pelabuhan di bilik-bilik yang saya sudah bersamakan. Bilik ekonomi Indonesia, ada Sumatera, ada Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Papua, Maluku. Itu akan saya buat dan juga kita akan terus tingkatkan kesehatan, pendidikan, sumber daya manusia kita. Sumber daya alam kita akan terus jaga dan kita akan berprestasi. Saya yakin kita bisa, Indonesia. Terima kasih. Luar biasa, semangat sekali. Dari Bapak Hart ya. Iya. Pak Hart nampaknya tahu benar bagaimana mencuri perhatian para penonton di studio. Betul sekali. Tapi kita harapkan juga bisa meyakinkan juri dan juga rakyat Indonesia Dia di punya moto berbagai tadi, daerah. Ya? harmonis, aman, dan mapan. Harapan. Iya. Dan memang harapan yang akan membuat kita terus hidup. Iya. Tapi bagaimana dengan kandidat lainnya? Silakan, Ibu Shirley. Terima kasih untuk kesempatannya. Luar biasa sekali visi dan misinya. Saya memiliki satu pertanyaan. Dari tadi Bapak memaparkan tentang kemewahan Indonesia dari segi luar. Sedangkan bagaimana dalamnya? Karena baik atau buruk satu bangsa itu ditentukan oleh manusia-manusia yang ada di dalamnya. Lantas bagaimana Bapak menjadikan manusia-manusia di Indonesia ini bisa bersaing secara global? Terima kasih. Kita luar dalam benar. Ya, kita bisa bersaing dengan global karena saya yakin Indonesia yang dari awalnya harmonis memiliki demokrasi Pancasila. Kita memiliki hati nurani yang bagus. Kalaupun kita tidak bisa menolong orang lain, kita tidak akan merugikan juga bangsa dan orang lain. Untuk itu hati nurani, hati yang diterangi oleh Tuhan. Anda bisa baca di kamus bangsa Indonesia. Kita memiliki hati nurani yang ada Pancasila, kearifan lokal, itu kita jaga bersama. Saya rasa modal kita untuk kemajuan kesejahteraan bangsa dan juga bagi dunia. Terima kasih. Baik, tepuk tangan. Prof. Komar nampaknya ingin memberikan pendapat. Saya mau tanya, 2013 itu cepat sekali kalau dijalanin. Nah, faktor-faktor kondisi-kondisi real apa hari ini yang membuat Anda begitu optimis dan juga mengajak bangsa ini optimis? Apa modal yang paling real menurut Anda yang sangat menonjol situasi kekayaan bangsa Indonesia hari ini? Ya, saat ini kita melihat memang kita nanti bisa eksploitasi untuk kelautan kita yang 2/3 itu sampai hampir 2.000 triliun per tahun. Tetapi belum maksimal. Tetapi dari data yang ada,
pertumbuhan ekonomi nanti kita akan sampai di angka 8% per tahun. Laju inflasi kita nanti sampai 5% per tahun. Dan pertumbuhan penduduk kita jaga, tidak lewat dari 2% per tahun. Itulah asumsi-asumsi yang dipakai oleh seluruh penduduk negara dunia untuk membuat negara itu makmur. Baik. Salah satu contohnya kapasitas dari support kita. Kalau sampai kita 100 juta 20 unit per tahun, juta per tahun, maka kita akan lewati Cina dan kita akan mendapatkan yang terbaik. Itu salah satu parameter support tadi yang saya sampaikan. Baik, Terima terima kasih. kasih banyak. Runtuwene. Ya, kita masih punya 2 kandidat lain. Betul. Yang akan menyampaikan visi, misi, dan master plan-nya di segmen berikut nanti. Dan pemirsa, tetaplah dukung presiden pilihan Anda dengan mengunjungi website di www.changeforhope.drazmi.com. Dan jangan beranjak dari tempat Anda, kami segera kembali. I'm Presiden, Indonesia bisa! Ya, kembali lagi dalam I'm Presiden, Indonesia bisa! Ya, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Pak Yandi Chow dan juga Pak Hert Runtuwene. Dan masih ada 2 kandidat lain, ada Shirley Anavita dan Agung Giantoro. Langsung saja kita pengen mendengarkan ya dari salah satu, bukan salah satu, satu-satunya kandidat perempuan di kelompok ini. Shirley, sudah siap? Siap. Namun sebelumnya kita simak tayangan yang satu ini. Assalamualaikum semuanya, saya Shirley Anavita Rahmi, perwakilan dari Jakarta. Saya yakin tidak hanya saya, tetapi teman-teman yang lain juga sudah melakukan untuk sampai di tahap 5 besar ini. Saya yakin di tahun 2030 Indonesia akan menjadi pusat perdagangan dunia. Indonesia dengan didukung oleh demografinya, sumber daya alam, kemudian setiap pulau atau setiap wilayah memiliki potensi yang berbeda-beda. Menurut saya ini semua harus diintegrasikan, sehingga nanti akan ada 5 program besar yang akan direalisasikan di tahun 2030 menuju Indonesia sebagai pusat perdagangan dunia. Ya, Shirley, waktu kita mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak tantangan yang akan kita hadapi di tahun 2030, di mana globalisasi akan menjadi satu keharusan dan satu kemutlakan bagi seluruh masyarakat dunia. Indonesia, sebagai salah satu negara berpotensi di Asia Tenggara, memiliki kesempatan untuk membuat sebuah perubahan besar bagi masyarakatnya. Melihat posisi geopolitik, geostrategis, serta bonus demografis Indonesia, maka di tahun 2030 Indonesia akan tampil sebagai pusat perdagangan dunia. Melihat komposisi Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan, maka di era kepemimpinan saya, maritim akan menjadi salah satu pilar ekonomi bangsa. Indonesia sebagai pusat perdagangan dunia akan ditopang melalui 2 indikator. Pertama, stabilitas politik, hukum, dan sosial yang toleran, transparan, dan efisien, serta yang kedua, jaminan pendidikan dan kesehatan bertaraf internasional bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga Indonesia mampu menciptakan manusia-manusia yang berkualitas, baik dari segi moral, intelektual, maupun mental. Hal tersebut akan direalisasikan melalui pembangunan bandara dan pelabuhan di 5 pusat akselerasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal tersebut merupakan upaya untuk mengintegrasikan negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga manfaat pembangunan tidak hanya di pusat kota, melainkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. 2030 Indonesia bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Luar biasa ya Rara ya. Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris, tapi Bu Shirley ini punya terobosan baru. Justru maritim yang akan menjadi prioritas utama. Ada sanggahan mungkin dari peserta? Silakan Pak Yandijo. Ya baik, saya melihat visinya Ibu Shirley itu ternyata ada di dalam miniatur surga Indonesia. Di dalam miniatur surga Indonesia di visi saya ada pusat perdagangan. Jadi pusat perdagangan saya lebih real dibanding yang disampaikan oleh Ibu Shirley karena terlalu mumet ya. Saya lihat terlalu banyak ada di sana, di sini dan sebagainya. Saya pikir kita realitas saja. Kalau saya hanya satu di Pamanukan, karena Pamanukan adalah wilayah yang paling strategis untuk kita jadikan mega project percontohan dalam rangka menstimulus pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Itu saya pikir lebih baik, silakan Ibu pikirkan kembali kalau mau di Pamanukan kita kerjasama. Terima kasih. Baik, kita beri tepuk tangan dulu untuk Pak Yandi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Yandi, tapi disitulah poin yang ingin saya rubah. Indonesia jika hanya sentral terhadap satu wilayah, itu sudah 2013 Pak, sekarang kita sudah 2030. Dan seluruh masyarakat Indonesia dimanapun, di perbatasan, di desa, di kota, semua harus rata, tidak hanya di satu tempat saja. Sehingga mungkin Bapak bisa saya jadikan salah satu menteri perdagangan mungkin begitu ya. Silakan nanti mendaftar pada saya jika Bapak ingin menjadi Menteri Perdagangan saya. Terima kasih. Ibu cuma 5 tahun, bukan 100 tahun Ibu. Dan realistis saja. Tapi ini programnya kemudian mirip, bisakah berkoalisi salah satu menjadi capres ataupun cawapres? Boleh, Pak Yandi bisa jadi Menteri Perdagangan saya, bisa saya angkat. Bagaimana pendapat dari Profesor Komarudin terlebih dahulu? Kayaknya udah siap ini. Profesor Komar. Iya, terima kasih. Pada tahun itu kan terjadi kerjasama tidak hanya sesama kita yang hidup di berbagai pulau, tapi Indonesia juga mau tidak mau terintegrasi dengan beberapa negara-negara tetangga. Sementara ini beberapa negara sudah lebih maju, misalnya Singapura, Hong Kong dan sebagainya, juga Australia. Pada masa itu, kira-kira konsep Anda bagaimana? Karena tidak mungkin Indonesia itu sendiri, dan waktu itu nantinya kan sudah terlaksana AFTA itu. Bagaimana konsep Anda berkaitan dengan negara-negara tetangga? Baik, terima kasih Pak Profesor Komar untuk pertanyaannya. Saya sepakat bahwa di tahun 2030, less border akan sangat terimplementasi dalam skala global, sehingga yang harus dipersiapkan adalah dua. Yang pertama adalah free trade zone area sebagai upaya untuk memfasilitasi investor asing untuk membuka investasi di dalam negeri, seperti yang sudah saya tampilkan tadi dalam kebijakan pendukung. Serta yang kedua adalah proteksi pemerintah terhadap unit UKM kita, sehingga UKM itu tidak hanya dilepas begitu saja, melainkan ada proteksi dari pemerintah. Demikian. Baik, Shirley, terima kasih banyak. Tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Shirley. Jadi menarik ya. Setelah tadi kita dengarkan paparan dari Bu Shirley, selanjutnya kita akan ke kandidat presiden yang terakhir dari kubu yang kedua, Bapak Agung Giantoro. Sudah siap dengan pemaparannya? Siap. Siap, oke. Sebelum Anda memaparkan visi dan misi lebih lanjut, kita simak tayangan berikut ini terlebih dahulu. Saya Agung Giantoro, peserta dari Jakarta, dan senang sekali bisa gabung lagi di acara berikutnya dari I Am Presiden menjelang semifinal akhir dan grand final. Ini merupakan ajang tidak hanya persaingan tapi juga persaudaraan dan kekeluargaan. Dan mudah-mudahan dalam proses karantina yang kayaknya terpanjang ini sampai 16-17 hari, ya mudah-mudahan menempa kita tidak hanya sebagai peserta kompetisi dari acara reality TV show, tapi juga memang benar-benar menempa kita menjadi seorang pemimpin yang memang dibutuhkan oleh kondisi bangsa kita yang sedang memprihatinkan. Ya, Bapak Agung Giantoro, silakan dengan visi dan misinya, waktu kami berikan dari sekarang. Assalamualaikum, salam sejahtera rakyatku. I have a dream, kata boy band Westlife dari Inggris. I have a dream, kata pejuang hak asasi manusia dunia Martin Luther King Jr. Sebuah bangsa besar harus punya mimpi yang besar. Cina memiliki mimpi sebagai world factory, pabrik dunia. India memiliki mimpi sebagai pusat IT dunia.
Dubai memiliki mimpi sebagai pusat lalu lintas perdagangan dunia. Bagaimana dengan Indonesia? Kita memiliki mimpi sebagai World Capital City, Indonesia ibu kota dunia. Dengan Garuda Mas 2030 sebagai paket kebijakan, Indonesia sebagai ibu kota dunia merupakan pusat dari 3 aspek kehidupan utama. Pusat politik pemerintahan, maka kebijakan pemerintahan saya adalah menciptakan sistem politik demokratis dengan pemerintahan yang efektif. Sebagai pusat sosial budaya, maka kebijakan saya adalah menciptakan bangsa yang unggul, yang menguasai iptek dan berdaya saing, dengan masyarakat yang pluralis dan harmonis. Ketiga, sebagai pusat ekonomi dan bisnis, maka kita akan menciptakan sistem ekonomi yang makmur dan berkeadilan, dengan produktivitas yang tinggi dan berdaya saing global. Dengan salah satu program unggulan utamanya sebagai ibu kota dunia adalah infrastruktur masif berskala dunia. Dengan mengimplementasikan hasil kesepakatan APEC periode pemerintahan sebelum saya, yaitu adanya interconnectivity, keberkaitan, maka perlu pembangunan infrastruktur pelabuhan, bandara udara, jalan, dan sebagainya. Dengan Indonesia sebagai ibu kota dunia, maka Indonesia akan menjadi berita satu dunia. Terima kasih. Sekali lagi, tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Agung. Ya, Pak Agung ini dengan sosoknya yang nampaknya serius, suaranya berapi-api, ternyata favorit musiknya adalah boy band Westlife seperti itu. I have a dream. I have a dream. Oke, ada sanggahan, silakan. Ya, terima kasih. Memang cuma sampai di mimpi kembali seperti tadi. Tetapi yang pertanyaan saya, kalau kita ibu kota dunia, ibu kota Indonesia 2030 nantinya, itu di mana? Dengan kemacetan saat ini, dengan keadaan Jakarta seperti itu, apakah ada pemikiran Anda ibu kota Indonesia masih di Jakarta atau di tempat lain? Kalau di tempat lain, di mana tepatnya? Mungkin bisa Anda jelaskan supaya mimpi itu bisa membawa perubahan dan perubahan itu bisa terwujud. Pertimbangan pertama, tahun 2020 diperkirakan Jakarta tidak akan mampu berjalan di jalan-jalan arteri, macet total. Per tahun Jakarta pesisir mengalami peningkatan air laut dari garis pantai 0,50 cm. Ketiga, kepadatan penduduk yang luar biasa menimbulkan masalah sosial yang sangat akut. Dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan tadi, maka nampaknya ibu kota Indonesia mesti dipindah. Dan salah satunya mungkin di rekan saya di Pontianak. Kita pindahkan ibu kota Indonesia di Pontianak. Nah, kenapa mesti pindah? Kuala Lumpur pindah Putrajaya. Peking pindah ke Beijing. Dan beberapa negara lain. Kalau memang sudah tidak memungkinkan, perpindahan ibu kota menandakan perpindahan kemajuan kerangka berpikir dari sebuah bangsa untuk menjadi bangsa yang maju dan besar. Baik. Terima kasih. Kita langsung saja meminta pandangan dari Dr. Asmi. Silakan dengan pandangannya. Pak Agung, saya ingin bertanya pada Anda dengan visi yang komprehensif yang Anda miliki, yang Anda prioritaskan dalam mimpi yang akan Anda laksanakan dalam periode kepimpinan Anda. Yang pertama, apakah prioritas yang Anda utamakan? Satu, infrastruktur. Kalau Cina memiliki pelabuhan besar di dunia Shenzhen, kalau Singapura menjadi pelabuhan kedua terbesar di dunia, kalau Dubai menjadi pelabuhan ke-9 terbesar di dunia, kenapa Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia tidak memiliki pelabuhan terbesar di dunia? Itu yang akan saya bangun. Luar biasa. Infrastruktur ya. Kalau kita bicara soal infrastruktur ini Rara, kita jadi ingat bahwa memang banyak produk kita yang daya saingnya itu kurang. Karena biaya ekonomi yang tinggi karena infrastrukturnya yang memang kurang memadai. Salah satu permasalahan yang harus diselesaikan ya Rudi. Harus diselesaikan. Oke, tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Bapak Yandi, Bapak Hart, Ibu Shirley, dan juga Bapak Agung. Nah, ini artinya sudah selesai kemudian 9 peserta ataupun 9 presiden kita untuk masa depan memaparkan visi dan juga misinya. Ada yang memang berasal dari 5 besar, ada juga 4 peserta yang diberi kesempatan untuk kembali tampil karena mendapatkan green card seperti itu. Dan tentunya ini menjadi sangat sulit bagi pemirsa kita untuk memilih mana yang sebetulnya paling baik di antara mereka karena memang visi dan misi mereka itu luar biasa. Ya.
Nah, di segmen berikutnya apakah kita akan mendengar kabar sedih? Apakah salah satu dari kandidat presiden kita akan harus meninggalkan kita atau bagaimana nih, Rudi? Kita tunggu saja di segmen berikut. Ya, pemirsa jangan lupa untuk terus memberikan dukungan kepada para kandidat presiden pilihan Anda melalui website kami di www.changeforhope.drasmi.com dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di I Am Presiden Indonesia Bisa. Anda kembali bersama kami dalam I Am Presiden Indonesia Bisa. Ya, pemirsa, penonton di studio dan juga Rudi, tanpa terasa ini kita sudah sampai pada penghujung segmen. Nah, di penghujung segmen ini kita lihat apakah akan ada yang tereliminasi dan kemudian harus meninggalkan kita, dan kemudian siapa saja yang bertahan untuk episode kali ini ataupun babak kali ini. Namun sebelum kita ke puncak acara, kita akan mendengarkan pandangan dari para juri mengenai seluruh pemaparan visi misi dari para presiden dan juga segmen debat yang tadi kita sudah saksikan. Kita akan mulai dari Dr. Asmi terlebih dahulu. Silakan Dr. Asmi. Terima kasih Lara dan Rudi. Oke, secara keseluruhan dan total pelaksanaan acara pada malam ini sesuai dengan mimpi I'm Presiden untuk menghasilkan satu potensi sosok pemimpin yang berkualitas dan dinamik untuk visi 2030. Pihak penitia dan sebagai penggagas acara ini kita lebih berhati-hati untuk memilih kualitas pemimpin yang sebenar-benar yang menjadi inspirasi dan impian Presiden Republik Indonesia untuk bangsa Indonesia menentukan hala tuju negara dan sesuai benak hati warga yang mampu beliau bicarakan bagi pihak warga. Inilah sosok pemimpin yang akan kita hasilkan. Mudah-mudahan kita menghasilkan. Terima kasih Dr. Asmi. Kemudian Pak Yudi Krisnandi, silakan. Terima kasih Mas Rudi, Mbak Lara. Acara ini sangat luar biasa ya. Melalui sebuah proses yang panjang, mata, telinga, dan hati masyarakat Indonesia mulai terbuka bahwa generasi muda kita bisa menjadi harapan untuk terwujudnya Indonesia yang dicita-citakan oleh para founding father kita. Mereka adalah anak-anak muda yang luar biasa. Ke-9 orang yang pada malam ini tampil menyampaikan gagasan-gagasannya tentang Indonesia 2030, dan tentunya itu menginspirasi kita semua yang hadir di sini, semua yang menyaksikan reality show ini, dan lebih daripada itu pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh mereka juga memberikan sebuah inspirasi bagi pemimpin-pemimpin bangsa kita saat ini untuk bisa melihat adanya sebuah semangat optimisme telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perkembangan Indonesia kita di masa yang akan datang. Selamat untuk I Am Presiden. Terima kasih Pak Yudi. Selanjutnya kita ke Profesor Komarudin Hidayat. Silakan. Terima kasih. Bahwa 9 calon tadi sesungguhnya bukan 9 itu sendiri, tapi itu mewakili sekian ribu, mungkin jutaan anak-anak muda, calon-calon intelektual yang sesungguhnya mereka siap ya untuk partisipasi jadi pemimpin bangsa ini. Jabatannya apapun bagi saya nomor 2, tapi kesiapan mereka, panggilan moral mereka itu yang harus kita hargai. Gitu. Karena saya yakin di luar yang 9 ini pun sesungguhnya masih banyak yang sesungguhnya kalau ada kesempatan dia akan menyampaikan gagasan-gagasannya sebagaimana kawan-kawan ini. Gitu. Jadi presiden ke depan yang menginspirasi, menggerakkan, memberdayakan. Baik, terima kasih Profesor Komar. Terima kasih kepada Profesor Komarudin Hidayat, Dr. Yudi Krisnandi, dan Dr. Muhammad Asmi. Ya, yang pertama kita akan coba panggil Yandi Cho. Sherly Anavita. Agung Giantoro.
Saparudin Santa, dan memberikan hidayat. Ya, selanjutnya 4 peserta lainnya, Bapak Muhammad Syaiful, Bapak Baban Sarbana, Ibu Silvi Yenyen, Bapak Had Runtuene. Ya, inilah wajah-wajah dari para kandidat presiden kita. Ada 9 kandidat presiden. Untuk yang di depan ini adalah mereka yang memang masuk 5 besar, sementara 4 di belakang merupakan yang berkesempatan untuk kembali tampil di atas panggung ini karena mendapatkan green card seperti Ya, itu. yang Rudy. kemudian menjadi pertanyaan adalah siapa di antara mereka yang harus pulang pada malam ini? Ya, jawabannya tentu bukan pada kita, karena kalau kita yang disuruh memutuskan tentunya kita akan loloskan semuanya Kita seperti loloskan itu ya, Rudy. semuanya, karena Tapi kita semuanya akan- bagus. Iya, tapi kita akan tanyakan kepada Dewan Juri ataupun perwakilannya untuk menyampaikan penilaiannya selama penampilan ke-9 kandidat presiden pada malam hari ini. Silakan. Terima kasih Lara dan Rudy. Ya, setelah kita Dewan Juri mempertimbangkan daripada hasil keputusan, pikiran jumlah poin-poin yang diperoleh oleh para peserta, maka hari ini kita sebulat suara dengan para teman-teman juri kehormatan kita dan juga Pak Komar siap untuk memberi keputusan. Dengan terhormatnya saya memberi kehormatan kepada Bapak Profesor Kamarudin Hidayat untuk memberi announcement pada malam ini. Profesor Komarudin, mohon maaf. Saudara-saudara sekalian, juga para pemirsa di rumah, kami Dewan Juri sudah mengumpulkan sekian data catatan selama ini, dan khususnya malam hari ini di tangan saya sudah ada. Khusus malam ini sudah ada ranking siapa paling tinggi, siapa paling bawah. Kalau saya semata berdasarkan catatan malam hari ini, saya sudah tahu siapa yang harus tereliminasi. Namun kami melihat bahwa saudara-saudara ini masih dalam proses pendalaman, training, coaching, sehingga kalau dilihat angkanya, Anda semuanya ini masih memerlukan satu peningkatan, pemantapan, pengkayaan. Maka juri memberi kesempatan kali ini Anda semua masih diberi kesempatan untuk ikut lagi ke depan. Jika nantinya dalam waktu kesempatan tertentu kami evaluasi lagi, kami amati lagi, disitulah nanti akan kami lakukan siapa yang harus tereliminasi. Tapi kali ini kami memberikan kesempatan Anda untuk melakukan pendalaman lagi. Sekali lagi tepuk tangannya yang meriah. Ternyata dari 9 kandidat presiden yang telah tampil luar biasa pada malam hari ini tidak ada satupun yang pulang seperti itu. Ya, Kita lihat wajah-wajahnya sumringah tidak sih ini? Hah? Happy tidak happy? Happy. Dan tentunya pernyataan dari Dewan Juri yang tidak mengeliminasi satupun dari kandidat ini juga memberikan motivasi baru ya kepada kawan-kawan untuk
lebih apa? Pada kesempatan berikutnya akan lebih Luar semangat biasa lagi, lagi, luar biasa lagi dan terus menyampaikan terobosan-terobosan baru di bidang kebijakan-kebijakan. Ya, sekali lagi kita ucapkan selamat kepada para Selamat, 9 kandidat presiden yang akan maju ke babak berikutnya. Ya, selamat bagi para peserta sekali lagi dan pemirsa. Itulah tadi program kita pada malam hari ini dan tidak ada yang tereliminasi. Ya, jangan lupa untuk tetap terus memberikan dukungan kepada para kandidat presiden yang menjadi pilihan Anda. Bisa dilihat di belakang saya, ada 9 kandidat presiden. Siapa yang menjadi favorit Anda, terus berikan dukungannya dengan mengunjungi website kami di www.changeforhope.azmi.com. Dan jangan lupa untuk tetap menyaksikan program I Am Presiden di episode selanjutnya. Tetaplah bersama kami di I Am Presiden, Indonesia Bisa!